Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali mengulas tugas Anda, yaitu mengembangkan soal pilihan ganda. Nah, seperti ulasan sebelumnya ya, sebelum kita menuju ke tugas Anda, terlebih dahulu di sini saya akan memberikan sedikit informasi terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kita mengulas tugas Anda itu Anda tidak dalam keadaan yang kosong seperti itu ya, tapi sudah ada informasi-informasi pra mengulas sehingga Anda ketika nanti proses mengulas nyambung gitu ya, kesalahannya di mana gitu. Nah, yang pertama ini kita berbicara dulu mengenai format soal pilihan ganda ya. Jadi soal bentuk pilihan ganda itu merupakan soal yang telah disediakan pilihan jawabannya. Jadi Anda sudah tahu ya konsepnya bahwa soal pilihan ganda itu ya ada pilihan jawabannya. Skornya kalau benar ya 1, kalau salah 0, seperti itu. Nah, di sini peserta didik yang mengerjakan soal hanya memilih satu jawaban yang benar dari pilihan jawaban yang disediakan. Nah, soalnya itu mencakup, nah ini dasar pertanyaan atau stimulus. Tapi kalau bahasa Indonesia itu 95% semuanya ada stimulusnya ya. Kemudian ada pokok soalnya, disebut dengan SEM, lalu pilihan jawaban yang terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Nah, contohnya ini ya. Dijual sebidang tanah di Bekasi, luas 4 hektar, baik untuk industri, hubungi telepon 777. Nah, ini merupakan stimulus. Ya, stimulus dalam soal bahasa Indonesia tidak harus berupa teks. Ya, bisa gambar, bisa peta, bisa grafik, bisa tabel. Ya, yang pasti stimulus ini digunakan untuk menjawab soal. Kemudian pokok soalnya atau STEM itu iklan ini termasuk jenis iklan titik titik titik. Nah ini jumlah titik-titiknya itu sebetulnya ada 4 ya. Jadi eh, kenapa sih kok 4 gitu ya? Filosofisnya tiganya itu ada elipsis ya. Satunya itu adalah untuk tanda titik sebagai akhir kalimat. Karena wujud pokok soal dalam soal pilihan ganda itu adalah pernyataan yang sengaja dirupakan seperti itu ya. Jadi diakhiri dengan tanda titik. Nah, kemudian pilihan jawabannya ini harus ada satu kunci jawaban yang benar, yang lainnya itu adalah pengecoh. Maksudnya pengecoh itu apa? Pengecoh itu ya artinya eh, sejenis ya atau homogen dengan kunci jawabannya. Misalnya begini, ini kan jawabannya adalah jenis-jenis iklan ya. Jenis iklan itu misalnya ada iklan permintaan, iklan propaganda, iklan pengumuman, seperti itu. Ini kan dari A, B, C, opsi A, B, C ini semuanya itu adalah jenis iklan. Nah, artinya kalau jawabannya C, maka A dan B ini termasuk pengecoh karena A dan B ini masih termasuk dari jenis-jenis iklan gitu. Tapi kalau misalnya A dan B itu bukan jenis-jenis iklan, misalnya A ini tiba-tiba hiperbola, B itu misalnya eh, metafora, yang C pengumuman kan jelas A dan B itu majas. Berarti itu bukan pengecoh, tidak berfungsi pengecohnya. Jadi bagaimana membuat pengecohnya itu berfungsi? Ya berarti membuat istilah yang homogen dengan kunci jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau kunci jawabannya jenis-jenis iklan, maka pengecohnya juga harus berupa jenis-jenis iklan. Seperti itu. Nah, beberapa kaidah soal penulisan pilihan ganda itu terdiri atas 3 hal ya. Jadi yang pertama materi, yang kedua struktur, yang ketiga bahasa. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal itu harus menanyakan perilaku dan materi yang tidak diukur sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Ini jelas ya, kemarin sudah kita ulas soal-soal yang tidak sesuai dengan indikatornya, silahkan dihapus. Kemarin sudah Anda revisi juga ya. Kemudian pengecoh itu harus berfungsi. Maksudnya berfungsi tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Berfungsi, bagaimana cara memfungsikan pengecoh ini? Ya, berarti Anda harus membuat istilah-istilah yang sejenis atau homogen dengan kunci jawabannya. Tadi ya misalnya kalau kunci jawabannya itu adalah jenis iklan ya, maka pengecohnya juga harus berupa jenis-jenis iklan. Kalau kunci jawabannya itu adalah misalnya struktur, ya berarti pengecohnya juga berupa struktur dan seterusnya gitu ya. Jadi harus homogen agar pengecohnya berfungsi. Kemudian setiap soal itu harus mempunyai satu jawaban benar. Nah ini ya artinya satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Kemudian secara konstruksi, yang pertama, pokok soal itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jadi materi apa yang ditanyakan itu siswa tahu gitu loh, maksudnya itu paham.
Nah, bagaimana caranya agar merumuskan soal itu jelas dan tegas? Anda bisa menggunakan tips seperti ini. Jadi, silahkan apa yang ditanyakan itu letakkan paling depan. Ya, nanti saya kasih contohnya ketika langsung ke soal. Kemudian, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ya, yang memang harus rinci dan pendek saja, tidak perlu panjang panjang kali lebar ya kalau untuk soal pilihan ganda. Misalnya begini, ada beberapa jenis iklan. Dari beberapa jenis iklan tersebut, nah misalnya dirincikan dulu, ada iklan ini, iklan ini. Nah, terus baru jenis iklan yang terdapat dalam contoh. Nah, itu kan terlalu panjang ya. Tidak perlu seperti itu, langsung pada pokoknya saja. Kemudian pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, ya. Misalnya begini, struktur dari narasi ada orientasi, kemudian ada intrik, kemudian ada klimaks, anti klimaks, dan juga ada solusi, misalnya begitu. Nah, paragraf pertama itu diminta untuk menganalisis ya. Jadi paragraf pertama itu masuknya struktur yang mana seperti itu kan berarti kan memberikan petunjuk ya. Jadi kan dia diawali dengan struktur teks narasi terdiri atas bla 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 bla. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi langsung saja pada pokok soal. Kemudian pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Misalnya begini, berikut yang bukan termasuk informasi yang terdapat dalam kutipan teks tersebut, kecuali sudah kata bukan ada kecualinya, pusing nanti ya siswanya. Jadi Anda boleh menggunakan pernyataan negasi, tapi hanya satu saja, ya jangan dua. Kalau negatif ganda itu membingungkan begitu. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nah, di segi materi tadi ya, paham ya. Pokok-pokok pilihan jawabannya itu ya setipe begitu. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban itu harus relatif sama. Nah, ini yang sering kali ya dulu kalau misalnya Anda mengerjakan soal bahasa Indonesia, wah ini berarti jawabannya adalah yang pernyataan paling panjang. Nah, ini hindari ya Anda membuat pilihan jawaban yang tidak sama panjangnya. Apalagi kalau ternyata memang yang paling panjang itu adalah jawabannya, maka Anda gagal membuat pilihan jawaban. Kemudian pilihan jawaban itu jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah. Itu tidak boleh ya. Itu sudah tidak ada lagi soal-soal yang seperti itu. Nah, kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun secara urut ya. Jadi misalnya ada kutipan teks gitu ya yang di situ ada nomor-nomornya, kalimat pertama itu nomor 1 dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya anak diminta untuk mencari kalimat fakta atau kalimat opini gitu ya. Nah, itu pilihan jawabannya itu ya harus urut. A itu 1, B itu 2, C itu 3 dan seterusnya begitu. Kemudian gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya ini intinya stimulusnya. Stimulus itu harus jelas dan berfungsi. Jadi pastikan bahwa ketika anak itu menjawab soal dan ketika itu soalnya ada stimulusnya, pastikan bahwa stimulus anak itu harus menjawab setelah dia itu membaca atau melihat stimulus yang ada. Kemudian rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan kata yang bermakna tidak pasti. Sebaiknya umumnya kadang-kadang tidak boleh ya. Lalu butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Misalnya begini,
memang dalam sebuah teks ya, sebuah teks itu bisa digunakan untuk beberapa soal itu boleh ya. Tapi kemudian jangan menggantungkan jawaban pada soal sebelumnya. Misalnya begini, soal ada 3, sama-sama menanyakan mengenai struktur. Misalnya soal yang pertama jawabannya misalnya struktur yang pertama orientasi. Nanti jawaban yang kedua misalnya klimaks. Kemudian atau konflik seperti itu ya. Lalu nanti soal yang ketiga jawabannya ya udah pasti resolusi seperti itu. Nah, itu kan berarti bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, itu tidak boleh ya, seperti itu tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah bahasa dan budaya. Nah, ini harus memperhatikan kaidah kebahasaan ya, apapun ya, baik berupa struktur, kemudian ejaannya. Lalu bahasa yang digunakan harus komunikatif ya, jelas, singkat, mudah dimengerti ya. Dan pilihan jawaban itu jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, ini ya, jadi letakkan kata atau frase pada pokok soalnya. Baik, nah sekarang kita akan mengulas tugas Anda. Ini kesalahan yang sering dibuat pertama. Rumusan soal itu tidak sesuai dengan indikator soal. Jadi kan kemarin ketika membuat kisi-kisi Anda sudah ini ya, sudah membuat dari KD turunkan jadi IPK, dari IPK turunkan jadi indikator soal. Nah, ada beberapa pekerjaan Anda yang rumusan soalnya itu tidak sesuai dengan indikator soal. Ini misalnya begini nih. Ada indikator soal yang berbunyi disajikan kutipan teks laporan hasil observasi, siswa dapat menentukan bagian definisi umum teks hasil observasi dengan tepat. Kalau membaca indikatornya ini kan berarti jelas ya bahwa nanti ada kutipan teksnya, kemudian pertanyaannya adalah anak itu diminta untuk menganalisis ya bagian atau struktur definisi umum kan begitu. Nah itu bentuk soalnya yang muncul malah ide pokok paragraf ke-1 kutipan teks laporan hasil observasi pada soal nomor 1 di atas adalah, nah ini berarti tidak sama ya antara indikator soal dengan pokok soalnya itu tidak sesuai. Ini salah ya kalau seperti ini. Anda harus menyesuaikan antara bunyi indikator dengan bunyi pokok soalnya. Nah, tadi kalau misalnya Anda lihat ya, indikator itu kan pedoman dalam merumuskan soal yang dikehendaki. Jadi ketika Anda itu merumuskan indikator soal, Anda itu sambil membayangkan ya, soal yang mau saya buat itu nanti bentuknya seperti apa toh gitu ya. Susunannya jangan lupa C, A, B, D ya. Konteksnya ya, stimulusnya, audiensnya, behavior, apa yang diinginkan, D-nya degree-nya, diwujudkan dalam uraian soal. Jadi misalnya kalau indikator soalnya tadi ya, disajikan kutipan teks laporan hasil observasi, siswa dapat menentukan bagian definisi umum, ya berarti wujud soalnya nanti ada kutipan teksnya dulu. Yang namanya kutipan teks itu ya sekutip ya, tidak utuh begitu. Kalau utuh ya berarti jangan disajikan kutipan, tapi disajikan teks laporan hasil observasi, bedakan ya. Bagian definisi umum dari kutipan teks tersebut terdapat pada paragraf titik-titik begitu. Nah, kalau misalnya Anda Bu, tapi saya itu kan ada soal yang bisa atau indikator soal yang bisa dibuat hot itu cuma satu aja Bu gitu. Apakah saya harus bikin indikator yang lain? Apa soalnya boleh sama tidak itu ya? Indikator soalnya satu tidak masalah. Dari indikator satu ini Anda bisa membuat beberapa soal. Cara membedakannya bagaimana? Kutipannya saja nanti ya yang dibedakan, stimulusnya saja dibedakan begitu. Nah, ini kan intinya kan di sini disajikan kutipan teks, siswa itu dapat menentukan struktur kan. Ya, ini intinya di sini anak diminta untuk menentukan struktur ya. Nanti bisa dicari struktur yang lain gitu ya. Misalnya definisi umum sudah, berarti berikutnya misalnya definisi bagian. Tapi kutipannya juga berbeda, kutipan teksnya berbeda. Agar apa? Agar tadi ya tidak bergantung pada
soal sebelumnya anak itu. Gitu ya. Jadi kalau stimulusnya beda, ya pasti nanti kan siswa juga menjawabnya berbeda. Jadi tidak masalah kalau indikator soalnya satu, di beberapa soal tidak masalah. Nah, kemudian kesalahan yang sering dibuat berikutnya adalah kompetensi soal yang dibuat itu tidak sesuai dengan HOTS ya. Jadi berisi soal, cirinya ini ya, berisi soal yang bisa dijawab dengan ingatan saja tanpa harus ada stimulusnya, tanpa membaca stimulus anak sudah bisa menjawab. Misalnya gini ya. Ini pertanyaannya, begini, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Ini ya, satu, dapat diikuti oleh gabungan kata atau frasa dengan dan kata sifat. Dua, dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Tiga, dapat diingari dengan telah tidak. Empat, berawalan me dan ber. Beberapa pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri. Nah, eh, ini kan ingatan ya, artinya anak itu, oh, dia menghafal aja sudah tahu jawabannya apa tanpa perlu proses menganalisis begitu. Jadi ini tidak boleh ya, soal seperti ini tidak boleh. Nah, jadi Anda harus melihat dulu kompetensi dalam KD Anda itu tingkatannya sampai mana gitu. Kalau memang hanya kompetensinya C1 sampai dengan C3, ya sudah tidak usah dibuat soal saja gitu ya. Buatlah soal dari indikator yang memang bisa dipakai untuk tingkatan HOTS gitu ya, minimal menganalisis. Mainan tembak air ya. Cirinya bagaimana? Yaitu soal-soal tersebut yang ini ya, ciri yang tidak HOTS ya. Ini ciri tidak HOTS itu adalah tidak membutuhkan stimulus, tidak membutuhkan analisis yang mendalam, dan biasanya soalnya itu gampang ya, jadi mudah dijawab gitu. Karena kan low order thinking ya, jadi mudah dijawab biasanya. Nah, kemudian kesalahan yang sering dibuat berikutnya di sini adalah rumusan soalnya itu tidak efektif ya. Jadi rumusan soal itu tidak fokus pada jawaban yang diinginkan. Anak tuh harus muter-muter dulu gitu loh, mikirnya harus muter-muter dulu atau tidak sesuai dengan ketentuan soal PG. Terkadang yang muncul itu adalah ini ya, menggunakan kata tanya. Ini cirinya yang kesalahan yang muncul. Jadi misalnya begini, siapakah, ini ada kutipan teksnya, kemudian siapakah tokoh yang dibicarakan dalam penggalan teks di atas gitu. Ini tidak boleh ya seperti ini. Jadi rumusan soal dalam pilihan ganda itu berupa pernyataan yang sengaja dirumpangkan gitu ya. Ini contoh yang lain misalnya pada bagian orientasi dalam penggalan teks di atas menceritakan tentang, nah ini juga tidak boleh ya seperti ini. Nah ini, jadi soal pilihan ganda itu mohon maaf ya. Soal pilihan ganda itu diwujudkan ini ya berupa pernyataan yang sengaja dirumpangkan. Jadi ini bukan kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya itu soalnya uraian. Nah, misalnya apa yang ditanyakan itu ya rumusan ini tipsnya, tips efektifnya adalah apa yang ditanyakan itu letakkan paling depan misalnya. Tadi ya yang tokoh tadi, tokoh kan yang ditanyakan tokohnya kan. Tokoh yang dibicarakan dalam pernyataan tersebut adalah titik. Nah, baru A, B, C, D gitu ya. Kemudian kalau yang ditanyakan struktur yang terdapat dalam kutipan teks tersebut adalah titik gitu ya. A, B, C, D gitu. Nah, kemudian kalau sifatnya ya sama gitu ya. Sifat tokoh Yani pada penggalan teks tersebut adalah titik. Nah, gitu ya. Jadi apa yang ditanyakan letakkan paling depan gitu. Jadi kan kalau misalnya dulu Anda ketika diberikan tips ya oleh guru Anda kalau mengerjakan soal bahasa Indonesia, kalau kan bacaannya biasanya panjang ya. Baca dulu soalnya, nanti baru cari di dalam teksnya, kan begitu. Nah, artinya ketika anak itu membaca pertanyaannya, sudah tahu apa sih yang diinginkan oleh soal ini. Nah, agar anak itu bisa langsung celing, tahu bahwa maksud soalnya itu apa, yang dicari apa. Berarti apa yang ditanyakan itu langsung letakkan paling depan. Ini adalah tips untuk membuat pernyataan soal yang efektif, gitu ya. Nah, kemudian ini berikutnya kesalahan yang sering dibuat ini walaupun mungkin terlihat sepele ya, tapi ini
mengganggu kalau menurut saya, dan ini saya tetap akan memberikan pengurangan nilai. Jadi misalnya ini, rumusan soal itu tidak sesuai dengan ejaan. Perhatikan ilustrasi berikut. Maka dari itu, kami mohon Bapak untuk berkenan memperlihatkan izin kepada kami untuk melakukan acara di daerah tersebut pada titik. Ini kan jelas ya, ini kan berdasarkan ISIS lagi nih ya pertanyaannya, surat dinas di atas, dan kita tidak menggunakan kata ganti di atas ya, kita menggunakannya tersebut ya, tersebut bukan di atas. Karena kutipannya itu bisa beragam. Jadi kita menggunakannya tersebut. Tujuan yang sempurna untuk surat tersebut adalah, nah ini stimulusnya ini udah banyak sekali ejaannya yang tidak sesuai, ya kan? Ketika Anda itu membuat stimulus, pastikan bahwa ejaannya itu sudah sesuai. Ya, kalaupun Anda itu mengambil dari sumber yang lain, Anda harus menyunting dulu, jangan asal salin dan tempel saja. Ya, termasuk ini pertanyaannya itu juga dilihat lagi, ya. Ejaannya itu penting. Ini sangat mengganggu ya menurut saya ejaan-ejaan yang salah begini. Jadi tetap akan saya kurangi nilainya kalau masih ada ejaan yang tidak sesuai. Nah ini ya, cek kembali ejaan sebelum dikumpulkan. Kalau Anda tidak tahu ini benar salah, cek melalui aplikasi ya, EPI. Kemudian pastikan ejaan baik itu stimulus maupun rumusan soalnya itu sudah benar. Kemudian kesalahan berikutnya adalah stimulus yang tidak berfungsi. Ini cirinya begini. Soal itu dapat dijawab tanpa membaca stimulus. Contohnya gini. Ini ada teksnya. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, manakah di bawah ini yang benar dalam proses pembentukan kata yang bercetak tebal? Ini sudah stimulusnya tidak terpakai, kemudian rumusan soalnya juga menggunakan kalimat tanya. Ini beberapa ya kesalahannya ya dari penulisan soal ini. Kata gemetar mendapatkan akhiran an menjadi gemetaran. Awalan ge disambung dengan kata metar dan mendapatkan akhiran an menjadi gemetaran. Nah, ini kan tidak perlu ada teksnya, iya kan? Tidak perlu ada teksnya pun anak sudah bisa langsung ini ya menjawab, iya kan? Jadi ini stimulusnya tidak berfungsi. Nah, kalau seperti ini buat apa ada stimulusnya? Ini nanti anak akan apa sih ya? Membutuhkan atau waktu yang terbuang itu sia-sia gitu dengan dia membaca stimulus itu sia-sia. Karena tanpa membaca stimulus pun dia juga udah bisa menjawab kan ini soalnya. Nah, baiknya bagaimana nih ya? Cek rumusan pertanyaannya, jangan pakai kalimat tanya tadi ya, itu masih menggunakan kalimat tanya yang tadi. Kemudian cek kembali stimulusnya. Nah, ini stimulus yang Anda gunakan dalam soal itu tidak harus berupa teks ya. Anda bisa menggunakan stimulus dalam bentuk yang lain, gambar tabel, kemudian grafik, peta, ya, apapun itu bisa Anda pakai. Nah, kalau pada soal kasus yang soal itu tadi ya, pilihan jawabannya itu malah bisa dijadikan stimulus gitu ya. Jadi misalnya ini kan anak kan tanpa membaca teks kan anak sudah ini ya bisa langsung menjawab dengan membaca stimulusnya, ya kan? Jadi stimulusnya ini saja yang dijadikan sebagai pilihan jawabannya ini saja yang dijadikan sebagai stimulus gitu ya. Jadi misalnya nanti Anda bikin tabel, kemudian gemetar, mendapat akhiran an menjadi gemetaran, bikin tabel gitu loh misalnya. Kemudian tambah metar an, gemetaran getaran, lebur, gemetaran dan seterusnya. Ini dibuat tabel saja ya, dibuat tabel. Kemudian pertanyaan atau rumusan soalnya bisa berupa proses pembentukan kata gemetaran yang benar. Nah, gitu adalah atau pembentukan kata apa gitu ya. Yang benar adalah titik. Nanti pilihan jawabannya apa? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 gitu ya. Lebih baik seperti itu. Sehingga anak itu ada proses berpikir, kemudian waktunya efektif, karena stimulusnya juga benar-benar bisa dipakai. Kemudian ini, stimulus yang terlalu panjang. Ya. Stimulus yang lebih dari setengah halaman itu menurut saya sudah terlalu panjang ya. Artinya begini,
stimulus yang setengah halaman saja itu bisa dipakai untuk menjawab beberapa soal, 2 atau 3 soal gitu. Sehingga anak itu waktu yang digunakan itu efektif. Lagi-lagi kita estimasi waktu pengerjaannya. Jadi kalau misalnya soal kita untuk mengerjakan tes tengah semester misalnya gitu. Waktu yang dibutuhkan 60 menit. Jumlah soalnya 50 menit. Ya, bisa dibayangkan berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu soal gitu ya. Kalau bacain terlalu panjang nanti anak akan terlalu lama melihat soal dan dia tidak akan selesai. Nah, ini ya. Jadi kalau nanti stimulus Anda itu masih terlalu panjang, coba diefektifkan lagi. Bisa diringkas, kemudian atau Anda ambil yang kutipan teks yang memang diperlukan saja. Kutipan teks yang diperlukan saja ya. Jadi ketika Anda membuat indikator soal, Anda jangan membuat teks yang utuh misalnya. Jadi kutipan saja, memang kutipan yang memang dipakai untuk menjawab soal tersebut gitu. Lalu kesalahan berikutnya yang sering dibuat lagi ini, struktur yang ditampilkan dalam teks itu tidak tepat. Karena misalnya Anda itu mengambilnya atau mengutip atau teks atau stimulus yang Anda buat itu, misalnya Anda mengambil dari sumber yang lain, yang ternyata sumber tersebut tidak valid gitu ya. Ternyata strukturnya salah, tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada siswa gitu ya. Nah itu struktur tidak tepat itu juga nanti harus Anda lihat lagi ya. Teks yang Anda pakai itu strukturnya sudah tepat atau belum gitu. Kemudian berikutnya adalah tidak mengandung nilai-nilai. Jadi misalnya teks-teks atau stimulus yang Anda pakai itu ternyata kok ini ya ada hal-hal negatifnya gitu ya. Nah itu harus Anda lihat lagi ya. Kalau misalnya memang tidak ada nilai-nilainya ya udah jangan dipakai seperti itu ya. Atau mungkin ada gambar-gambar yang mungkin tidak senonoh begitu, yang tidak mengandung unsur pendidikan. Kecuali kalau misalnya poster larangan itu boleh ya mungkin ya dilarang merokok gitu. Tapi kalau misalnya lebih kepada gambar-gambar yang tidak baik, misalnya orang yang bajunya terlalu mini, itu kan itu tidak bagus ya. Nah itu bisa disunting terlebih dahulu atau jangan dipakai, lebih seperti itu. Ini untuk beberapa yang soal-soal itu mengandung gambar. Kemudian tadi ya banyak ejaan yang salah. Ayo kembali cek ejaan lagi karena ini menurut saya itu sangat mengganggu ya. Kalau walaupun soalnya benar tapi kalau ejaannya salah tetap saya akan kurangi nanti ya nilainya. Anda boleh kok mengambil dari sumber yang lain, boleh, sangat boleh. Tapi itu tadi Anda harus menyunting dulu, disunting dulu, disesuaikan dengan ejaannya, disesuaikan dengan struktur yang benar ya. Kemudian jangan lupa disertai sumber, jadi tuliskan sumbernya apa, ditambahkan kata dengan beberapa pengubahan seperlunya gitu ya, karena memang Anda ubah seperti itu. Nah kemudian berikutnya isi bacaan atau teks atau stimulusnya itu harus sesuai dengan tingkat kognisi siswa. Jadi misalnya Anda memilih teks eksposisi gitu ya atau argumentasi. Kan ada yang argumentasi untuk SMP dan juga untuk SMA ya kalau tidak salah ya. Nah, itu Anda harus bedakan ya. Kalau misalnya tingkatan SMP ya gunakan kosakata yang memang anak SMP itu mampu untuk menalarnya gitu loh. Ya, kalau untuk SMA mungkin lebih bisa banyak kosakatanya, lebih kaya. Tapi kalau untuk anak-anak SMP, nah itu yang harus Anda lihat lagi. Kira-kira anak SMP dollar nggak ini kalau misalnya ada teks yang seperti ini. Nalar mereka itu sudah bisa atau belum gitu loh dengan berbagai kekayaan kosakata yang ada gitu ya. Terutama untuk istilah-istilah asing atau istilah-istilah kata-kata serapan yang banyak digunakan seperti itu. Nah ini ya. Ini
terlihat sepele tapi ini merupakan apa ya, hal yang menurut saya ini mendukung kelayakan soal Anda, begitu ya. Stimulus ini merupakan bagian yang penting dan terlihat nanti efektif atau tidaknya, begitu soal yang Anda buat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan Anda lihat lagi soal yang Anda buat untuk yang pilihan ganda. Kemudian silahkan direvisi kalau masih ada yang belum sesuai. Kalau kesalahan di Anda itu muncul di sini, ya silahkan direvisi dulu. Kalau Anda bingung menentukan sebenarnya saya itu udah benar atau belum gitu, Anda boleh silahkan konsultasi ya, terbuka saya ya, atau Pak Wakil juga pasti mau mengoreksi tugas Anda dulu sebelum dikumpulkan. Jadi tidak usah ragu untuk bertanya, untuk konsultasi tugas terlebih dahulu sebelum dikumpulkan ke Elena. Baik, begitu ya. Silahkan Anda revisi dulu, kemudian diunggah kembali. Cek apa yang sudah Anda unggah itu sudah betul atau belum. Karena saya lihat masih ada yang mengunggahnya itu adalah mengunggah pertanyaan dari saya, diunggah lagi menjadi tugas gitu ya. Jadi cek lagi. Kalau memang Anda belum benar filenya, ulangi lagi, silahkan diunggah, dihapus, diulangi lagi, begitu ya. Kalau untuk revisi, diunggah 2 kali tidak masalah, jadi saya tahu bahwa, oh ini yang file asli, ini sudah ada revisinya, begitu. Dan untuk file revisi tugas 4, untuk revisi tugas sebelumnya, ya Anda unggahnya di Elena sebelumnya ya, jangan di Elena yang ini. Ya misalnya tugas 4 ya unggahnya di Elena tugas 4. Mau revisi tugas 5 ya unggahnya di Elena tugas 5. Jangan revisi tugas 4 tapi diunggahnya di Elena tugas 5 begitu ya. Nanti bingung malah saya ngoreksinya. Oke. Jadi begitu ya teman-teman ya, mohon diperhatikan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Semoga membantu Anda untuk merevisi tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.